Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga menjadi calon generasi-generasi bangsa yang hebat yang memberikan dampak positif bagi kemajuan bangsa ke depan. Oke, anak-anakku sekalian, pada minggu lalu kita sudah menjelaskan beberapa tentang definisi hubungan internasional dan ada juga tugas kita. Maka hari ini kita lanjutkan lagi tentang materi yang berkenaan tentang hal tersebut. Maka kita pada hari ini kita akan memasuki pada tema yang baru, yakni peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Oke, bisa kita lihat di layar. Secara umum, organisasi internasional dapat diartikan sebagai organisasi yang berkedudukan sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat suatu perjanjian internasional. Jadi di sini adalah berarti sebagai organisasi yang berkedudukan sebagai subjek hukum internasional. Jadi dijadikan sebagai subjek hukum internasional, yaitu jadikan hukum setiap negara melalui perjanjian yang telah disepakati dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional. Jadi di sini selain ini mempunyai kapasitas yang seperti apa? Kapasitas yang memang memenuhi syarat dan harus diakui oleh suatu negara yang merdeka yang menjadi suatu perjanjian dalam internasional. Jadi misalkan ada hukum internasional juga ada seperti yang kemarin sudah pernah kita pelajari seperti hukum internasional itu harus dianut oleh sebuah negara. Jadi ada kesepakatan dari negara-negara dalam membentuk suatu perjanjian ataupun hukum internasional. Biasanya ini terjadi apabila suatu negara mempunyai masalah yang tidak bisa diselesaikan dalam suatu negara antar negara, maka di sini digunakan hukum internasional untuk menyelesaikannya. Karena merupakan subjek hukum internasional, organisasi internasional mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam konvensi-konvensi internasional ini, perjanjian-perjanjian ataupun keputusan-keputusan yang telah dibuat oleh Dewan Perjanjian Internasional ini. Biasanya kalau salah satunya adalah PBB seperti itu dan lain-lain sebagainya. Organisasi internasional pada umumnya beranggotakan negara-negara. Tentu sudah jelas ya. Adalah organisasi internasional ini pada umumnya beranggotakan negara-negara yang terdiri dari beberapa negara. Tetapi meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan organisasi internasional terdiri dari berbagai badan hukum atau badan usaha bergantung pada sifat organisasi tersebut. Maksudnya di sini adalah bagaimana dalam organisasi internasional ini juga tidak menutup kemungkinan ini bisa terdiri dari berbagai badan hukum atau badan usaha, baik dalam perjanjian internasional di bidang perdagangan, perikanan dan lain-lain ya, usaha, ekonomi, politik dan sebagainya. Itu dan bergantung daripada sifat organisasi tersebut. Jadi organisasi ini misalkan di bidang kesehatan seperti WHO. Organisasi tidak akan ada punya spesifik sendiri. Ada seperti bidang kesehatan, bantuan seperti UNICEF dan lain-lain sebagainya ya, bagian bantuan dinas sosial. Kemudian ini yang Indonesia juga pernah keluar ini pada masanya zaman Soeharto ya, zaman Soekarno ya. Tapi di sini kita lihat aja apa peran Indonesia dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kita bisa lihat di sini yang pertama adalah Indonesia resmi menjadi anggota PBB ke-60 pada tanggal 28 September 1950 dan suara bulat dari para negara anggota. Hal tersebut terjadi kurang dari setahun ya setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda melalui Konferensi Belanja Bundar ya. Ini yang sering kita kenal dengan KMB ya. Kemudian Indonesia dan PBB memiliki keterikatan sejarah yang kuat mengingat kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tahun 1945, tahun yang sama ketika PBB didirikan. Di sini memiliki sejarah yang kuat di mana PBB dan kemerdekaan Indonesia ini Indonesia merdeka dan PBB juga didirikan. Sejak itu pula PBB secara konsisten mendukung Indonesia untuk menjadi negara yang merdeka. Di sini PBB juga mengakui mendukung kuat bagaimana Indonesia ini diakui sebagai negara yang merdeka, berdaulat dan mandiri. Ini sebagai negara yang merdeka dan berdiri sendiri. Kemudian peran PBB terhadap Indonesia pada masa revolusi fisik cukup besar seperti ketika terjadi pada itu adalah Palar sebagai peninjau. Pada saat itu adalah Palar hanya sebagai peninjau di PBB karena Indonesia belum menjadi anggota pada saat itu. Kejadian yang terjadi seperti ini peninjauan di PBB karena Indonesia belum menjadi anggota pada masa itu ya.
pada saat berpidato di muka sidang Majelis Umum PBB, ketika Indonesia diterima sebagai anggota PBB, Duta Besar Polar berterima kasih kepada para pendukung Indonesia dan berjanji bahwa Indonesia akan melaksanakan kewajibannya sebagai anggota PBB. Posisi wakil tetap RI dijabatnya hingga posisi wakil tetap RI dijabatnya hingga tahun 1953 dijabat. Tapi di zaman ini juga pernah Indonesia keluar ya, zaman Soekarno ya, karena tidak menganggap ini PBB tidak lagi sejalan dengan politik Indonesia, walaupun akhirnya kembali ini bergabung. Oke, sebagai negara anggota PBB, Indonesia terdaftar dalam beberapa lembaga di bawah naungan PBB, misalnya ECOSOC, ini Dewan Ekonomi dan Sosial seperti yang saya sampaikan ya. Kemudian ada ILO. ILO ini adalah organisasi buruh internasional. Kemudian ada maupun FAO. Ini organisasi pangan dan pertanian. Ini banyak juga ya. Salah satu prestasi Indonesia di PBB adalah saat Menteri Luar Negeri Adam Malik menjabat sebagai Ketua Sidang Majelis Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974. Ini juga kita punya prestasi di sana. Oke, Dewan Keamanan. Dewan Keamanan atau DK PBB adalah ketika pertama kali terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada tahun periode 1974 sampai 1975. Indonesia terpilih untuk kedua kalinya menjadi anggota tidak tetap atau Dewan Keamanan PBB untuk periode 1995 sampai 1996. Dalam keanggotaannya Indonesia dan Dewan Keamanan PBB pada periode tersebut, wakil tetap RI Nugroho Wisnumurti tercatat 2 kali menjadi anggota Dewan Keamanan PBB ya. Terakhir Indonesia terpilih untuk ketiga kalinya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk masa bakti 2007-2009. Proses pemilihan dilakukan Majelis Umum PBB melalui pemungutan suara dan perolehan 158 suara dukungan dari seluruh 92 negara anggota yang memiliki hak pilih. Jadi 90 yang sudah bergabung dari 192 negara ya sebagai yang memilih. Indonesia juga pernah menjadi anggota tidak tetap di Dewan Keamanan PBB. Oke, Indonesia merupakan salah satu anggota pertama Dewan HAM dari 47 negara anggota PBB lainnya yang dipilih pada tahun 2006. Indonesia kemudian terpilih kembali menjadi anggota Dewan HAM untuk periode 2007-2010 melalui dukungan 165 suara negara anggota PBB ya. Juga pernah lagi diangkat menjadi anggota Dewan HAM di PBB dari dukungan 165 suara negara. Oke, ini saya kira tidak sampai di sini. Oke, sampai di situ aja materi kita. Dulu saya akhiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.